Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Sandy Oni. Saya adalah seorang peneliti kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Pada hari ini, it's my great pleasure bisa melayani Women's Fellowship dengan tema Managing Stress and Burnout. Nah, saya sebagai psikolog ini adalah salah satu topik yang sangat-sangat penting bagi saya. Mengapa? Kita baru keluar dari pandemi yang berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Dan selama pandemi ini tentu banyak sekali orang yang mengalami COVID. Tetapi lebih banyak orang yang mengalami stres. Banyak dari kita itu dihadapi dengan situasi yang kurang enak. Contohnya kehilangan pekerjaan, harus isolasi di rumah, dan banyak sekali pertengkaran yang mungkin terjadi. Tetapi untuk kita bisa maju, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus bisa mengelola yang namanya stres. Pada hari ini kita punya 3 tujuan. Pertama adalah untuk bisa membedakan apa itu stres dan apa itu burnout. Burnout adalah salah satu hal yang mungkin saudara pernah dengar atau orang sering sebutkan pada zaman ini. Saya lagi burnout nih, lagi kecapean. Tetapi stres dan burnout adalah dua hal yang berbeda. Maka hari ini kita akan pelajari apa perbedaannya stres dan burnout dari definisi psikologis. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengakses, memahami, atau mengukur tingkat stres diri sendiri. Sebab kita perlu ada self-awareness sebenarnya bagaimana sih keadaan kita, supaya kita tahu kapan kita perlu seek help, kapan kita perlu mencari bantuan, dan kapan kita perlu bertindak. Ketiga, kita akan belajar bagaimana untuk mengelola tingkat stres dan menghindari terjadinya burnout dalam kehidupan kita. Tetapi yang bukan menjadi tujuan hari ini adalah untuk menyingkirkan semua sumber stres dari kehidupan kita. Tujuan hari ini bukanlah untuk kita tiba-tiba hilang semua stres dan kita hidup bahagia. Saudara, itu bukan tujuan kita pada hari ini. Yang kedua, yang bukan menjadi tujuan hari ini adalah membuat perubahan yang instan. Kita seringkali itu stres maupun stres berat karena ada habit dalam hidup kita. Ada patterns of thinking, cara pikir, pola pikir yang terbentuk selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan kita. Itu tidak akan berubah dalam waktu sekejap. Butuh proses. Maka perubahan instan bukan menjadi tujuan hari ini. Tetapi saudara, saya yakin pada hari ini akan menjadi titik awal dari perubahan kita semua. Bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik dan menghindari yang namanya burnout. Pertama-tama, saya ingin mulai dengan apa sih sebenarnya stres? Mungkin saudara pernah dengar atau pernah mengucapkan, aduh lagi stres banget nih, lagi frustasi banget nih. Apa sih stres? Sebenarnya stres ada definisi psikologi klinisnya. Stres adalah suatu reaksi yang bersifat biologis maupun psikologis terhadap suatu challenge atau threat. Dan yang perlu diperhatikan, ini bukan cuma suatu hal yang psikologis, bukan cuma di pikiran saja meskipun kalau kita stres banyak pikiran ya. Tetapi ini adalah suatu reaksi yang biologis. Mengapa? Saat kita mengalami stres, kita menghadapi stres, sebenarnya ada perubahan dalam tubuh kita, ada perubahan dalam hormon kita yang menyebabkan mungkin jantung berdetak lebih cepat, kita mungkin keringat dingin, atau mungkin badan kita rasanya berbeda. Karena stres dan anxiety adalah salah satu perubahan atau satu reaksi yang biologis atau dalam bahasa ilmuannya fisiologis. Dan ini seringkali terjadi saat yang kita hadapi itu lebih besar daripada kapasitas kita. Saat kita ngerasa, aduh udah gak sanggup nih, lagi stres nih. Karena kalau challenge yang kita hadapi kita rasa masih kecil, maka kita gak usah stres. Kalau challenge yang kita hadapi, menurut kita itu satu hal yang nggak besar, maka tidak terjadi stres. Tapi kalau secara psikologis, kita melihat satu situasi dan situasinya cukup besar menurut kita, maka itu terjadi yang namanya stres. Yang cukup menarik saudara, stres kan satu reaksi biologis. Dan ini karena zaman dulu manusia itu banyak yang jadi hunter and gatherers. Di mana jadi berburu, harus memburu. Stres itu sebenarnya reaksi psikologis dan biologis. Saat ada ancaman yang besar, tubuh kita harus siap untuk melawannya. Yang dinamakan fight, flight, or freeze. Itu adalah stress reaction. Saya harus lawan atau kabur nih sama lawan ini.
Dan ini seringkali bisa terjadi karena kita lihat ada satu ancaman. Contohnya, mungkin saudara takut sama spider. Atau mungkin ada yang takut sama cicak, contohnya. Dan kalau misalnya saudara lihat hal yang ditakuti ini, itu namanya stress reaction. Fight, flight, or freeze. Langsung ada rasa takut, langsung ada rasa stres, itu satu reaksi tubuh. Tetapi, zaman sekarang, stres itu lebih sering di-trigger bukan dari apa yang di environment, bukan dari apa yang kelihatan, melainkan apa yang di pikiran. Kita seringkali stres memikirkan masa depan. Kita seringkali stres memikirkan hal-hal yang belum ada, belum terjadi. Dan itu semuanya itu bersifat psikologis dan biologis. Dan tetapi kita tidak bisa menghindari stres dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak bisa menghapus yang namanya stres. Mengapa? Dalam perjuangan yang namanya hidup ini pasti akan terjadi stres. Karena tidak akan pernah terjadi pertumbuhan atau progress tanpa stres. Tidak akan pernah ada challenge tanpa stres. Oleh karena itu, stres bukan satu hal yang perlu kita buang jauh-jauh, melainkan stres dengan kadar yang tepat adalah satu hal yang sangat diperlukan untuk kita bisa bertumbuh dan semakin rupa semakin seperti Yesus. Dan memenuhi tujuan dan panggilan hidup kita dalam bumi ini. Kalau kita mau hidup tanpa stres, maka we will achieve nothing. Kalau kita mau hidup tanpa stres, there will be no progress. Maka stres, kita harus menerima bahwa stres, terutama dalam musim tertentu dalam kehidupan kita, adalah satu hal yang alami. Dan kita tahu di Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa kita harus sangkal diri, pikul salib. Itu adalah suatu challenge, saudara. Itu bukan satu hal yang gampang yang bisa dilakukan dengan sekejap. Mereka butuh proses, butuh pertarungan. Dan itu akan menghasilkan stres. Kita melayani orang lain, kita mendengar cerita orang lain, kita bekerja, kita menumbuhkan bisnis atau organisasi kita, bahkan membesarkan anak atau ministry, kita melayani orang lain, semuanya akan melibatkan stres. Jadi sekali lagi saudara, stres bukan satu hal yang kita harus buang jauh-jauh, tapi bagian kita adalah bagaimana kita memanagenya dengan kadar yang baik. Makanya itu ada yang namanya stress test. Saudara, berapa tahun yang lalu saya punya kesulitan bernafas. Dan mereka takutnya ada masalah jantung. Puji Tuhan gak ada masalah jantung, tapi bagaimana mereka mengeceknya? Melakukan stress test. Saya disuruh berjalan dan jogging di atas treadmill, sembari mereka menaruhkan elektrod di depan jantung saya. Dan kalau nggak di-stress, maka mereka tidak tahu kapasitas jantung saya itu sebesar apa. Mereka tidak tahu kapasitas saya itu seperti apa. Sama tanpa ada stres dan challenge, kita tidak tahu kapasitas kita itu seberapa. Dan maka kita tidak bisa di-stretch untuk melebar atau memperbesar kapasitas kita. Tetapi ini yang menarik. Stres bukan burnout. Stres tidak sama dengan burnout menurut ilmu psikologi klinis. Apa yang menjadi perbedaan stres dan burnout? Saya akan pakai satu cerita. Dulu saat saya kecil, saya senang sekali yang main namanya Time Zone atau main arcade. Dan ada satu permainan yang dari zaman dulu saya suka sekali, itu balapan kuda. Nah, balapannya nggak pakai remote atau nggak pakai joystick, melainkan ada bentuk kudanya, kita tanggung, kita naik, dan kita harus enjotin kudanya supaya larinya cepat. Nah, saat itu saya masih kecil, jadi saya belum tahu peraturan mainnya seperti apa. Maka saya naik kuda tersebut, dan saat 3, 2, 1, go, saya enjotnya secepat mungkin. Karena saya pengen kudanya larinya secepat mungkin dong. Untuk mencapai garis finish lebih cepat daripada kuda yang lain. Tetapi tanpa saya sadar, di layar permainan tersebut itu ada wortel-wortel kecil. Dan sembari saya enjot kencang sekali, itu wortelnya semakin lama semakin habis. Dan yang selalu terjadi adalah sebelum saya sampai garis finish, kuda saya tiba-tiba stop. Kuda saya tiba-tiba kecapean. Kayak, loh kok saya masih hidup tapi kuda saya nggak jalan. Dan saya lihat wortelnya bahkan sudah habis. Saudara, inilah perbedaan stres dan burnout.
Di mana stres adalah satu reaksi biologis dan fisiologis maupun psikologis yang terjadi terhadap satu kehidupan sehari-hari, satu hal yang normal, satu hal yang memang alami terjadi dan memang baik untuk kita. Kalau stresnya berlebihan atau dengan jangka waktu yang terlalu panjang tanpa ada istirahat, itu namanya chronic stress. Dan itu saudara yang menyebabkan burnout. Burnout adalah satu kondisi di mana karena stresnya berkepanjangan atau stresnya berlebihan, maka secara biologis kita shut down. Dan ini adalah kondisi di mana tubuh kita memaksa kita untuk harus recover. Dan karakteristik utamanya adalah kita merasa kecapean secara fisik, secara mental, maupun secara spiritual. Jadi kalau kita sudah sampai burnout maupun clinical burnout yang lebih severe lagi, apa simptom atau apa tandanya? Itu seolah kita nggak kepengen ngapa-ngapain. Kita ngerasa nggak ada yang exciting lagi. Yang tadinya kita exciting mau kerja, atau kita exciting melayani di Women's Fellowship, atau excited untuk melayani di tim PW. Lama-kelamaan kalau kita burnout, kita mengalami stres kronis yang tidak ada istirahatnya, bisa-bisa kita di kerjaan atau di pelayanan kita mikir, aku ngapain ya di sini? What's the point? Kepengen hilang, kepengen nyerah aja, kepengen give up. Karena secara biologis dan secara psikologis, itu kita sudah begitu di stretch tanpa istirahat, maka kita shut down. Dan seringkali kita rasa pengen quit. Ada beberapa tanda lain yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami stres maupun bisa menjangkau sampai burnout. Contohnya, gampang kesel, gampang emosi sendiri. Saudara pernah ngerasain nggak? Lagi ngapa-ngapain, kita kesentuh dikit, langsung kita marah banget. Langsung emosi banget. Bahkan nggak ada apapun trigger sama sekali, kita suka marah-marah sendiri. Mungkin itu salah satu tanda bahwa kita butuh istirahat atau stres level kita sudah terlalu tinggi. Yang lain, bisa sedih sendiri, bisa nangis sendiri tanpa alasan. Karena banyak sekali emosi yang kita tanggung sendiri tanpa kita bisa mengeluarkannya. Bisa kita rasanya capek banget dan males keluar mau ketemu siapa-siapa. Nggak bisa stop kepikiran masalah terus. Dan kita coba lakukan, kita coba kerja, kita coba lakukan aktivitas, tapi nggak selesai-selesai kok. Biasanya kita bisa selesaikan dengan cepat, ini susah banget ya. Dan tanpa kita sadari, kalau kita burn out, kalau sudah sampai taraf burnout, satu, kita tidak akan mencapai goal kita, sama seperti kuda yang tadi, karena kita sudah stop, kita mau give up, kita mau quit, yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan, yang tidak seharusnya kita lakukan, malah kita lakukan. Yang pertama, kita tidak akan mencapai goal. Yang kedua, ini akan mempengaruhi semua orang dalam kehidupan kita, terutama keluarga sendiri. Dan seremnya, kita seringkali nggak sadar bahwa kita sudah burnout. Dan tanpa sadar kita bisa melukai orang-orang yang kita paling kasihi dengan sangat mendalam. Jadi ingat, the secret untuk kita bisa mencapai goal, mau di kehidupan, mau di pelayanan, bukan untuk kita berlari secepat mungkin seperti kuda tadi, seperti kuda saya, tapi untuk kita bisa mengelola kadar stres agar kita tidak stop, menyerah, burnout, atau quit sebelum mencapai garis akhir. Tujuan kita pada hari ini bukan untuk menghilangkan stres, melainkan untuk mengelolanya agar kita mengalami kadar stres yang sehat. Karena ingat, kalau berlebihan itu burnout, shut down semuanya. Dan saya tahu mungkin dalam beberapa tahun terakhir, beberapa dari saudara mungkin sudah merasa burnout seperti ini. Kepengennya quit aja, kepengen nggak mau kerja lagi, kepengennya nggak mau pelayanan lagi. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana untuk mengelola stres tersebut. Dan ingat, banyak orang, mereka mulai perjalanan iman mereka dengan baik. Tapi ini bukanlah satu sprint di mana kita berlari secepat mungkin. Ini adalah satu maraton. Gak penting di awal kita secepat apa, yang penting how we finish. Dan ingat bahwa experiencing stress dalam keadaan yang normal itu satu hal yang baik. Tetapi kalau misalnya kita mengalami stres yang berlebihan and every single day nggak ada istirahatnya, mungkin we make some bad decisions.
Yang seharusnya waktu kita istirahat, malah kita nggak istirahat. Yang seharusnya kita relax, kita nggak relax. Yang seharusnya kita nggak usah kerjain, kita nggak usah kerjain. Jadi kita tidak bisa recover seperti yang diperlukannya. Yesus berkata di Matius 11 ayat 28-29, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ingat bahwa Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, yang dipasang Yesus. Seringkali dalam kehidupan, kuk yang kita pasang itu dipasang sama kita sendiri. Kita mengambil challenge, we fight battles yang seharusnya we do not fight. Dan kita akan bicara lebih lanjut hari ini, mengapa ini terjadi. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa taking care of ourselves bukan suatu hal yang egois atau selfish. Karena ingat, kalau kita ingin mencapai satu goal, apakah goal itu menumbuhkan satu ministry, atau kita ingin lebih serupa dengan Yesus, atau bahkan membesarkan anak yang takut akan Tuhan, itu kan goal kita. Kalau kita tidak menjaga atau memperhatikan diri sendiri saat kita mengejar goal tersebut, maka ingat seperti kuda tadi, kita tidak akan sampai. Self-care is not selfish. It's necessary, itu penting untuk kita bisa mencapai goal dan garis akhir dalam hal-hal dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang kita bisa lakukan untuk memanage dan mengelola stres dalam kehidupan kita. Yang pertama dan menurut saya paling penting adalah istirahat. Nah, ada banyak persepsi yang keliru tentang istirahat. Orang pikir bahwa istirahat adalah tidur, istirahat adalah liburan, ataupun istirahat adalah punya weekend yang baik. Tentunya ini semua hal yang penting, tapi nggak tentu bahwa orang liburan itu beristirahat. Nggak tentu orang itu weekend beristirahat. Contohnya, salah satu tempat terfavorit saya di seluruh dunia adalah Bali. Mengapa saya suka sekali dengan pantai dan suka sekali dengan tiduran di pasir. Tapi bisa nggak saudara, saya sudah di Bali, saya udah tiduran di pasir, lagi lihat sunset, lagi minum kelapa. Tetapi pikiran saya itu masih ada di kerjaan dan pelayanan. Mungkin saudara bisa relate. Padahal udah weekend, padahal udah waktunya malam, udah mau tidur. Padahal lagi holiday, tapi pikirannya nggak bisa stop mikir tentang proyek, tentang deadline, tentang itu. Saudara, itu bukan istirahat. Mengapa? Seperti stres itu satu reaksi biologis, istirahat itu juga ada komponen dan unsur biologisnya. Itu adalah saat di mana kita menurunkan stres tersebut. Dan ingat bahwa seperti stres bisa di-trigger oleh hal-hal di luar, oleh situasi yang kita alami, stres juga bisa di-trigger oleh pikiran kita. Jadi meskipun luarnya kita relax, kalau di pikiran kita itu masih overthinking dan masih stres, itu belum istirahat. Seringkali banyak dari kita, terutama anak muda, itu nggak ada stop kerjanya. Mau jam selesai kerja malam, mau weekend, mau pas lagi liburan. Tapi watch this. Saya akan tampilkan satu grafik. Dan garis tersebut adalah tingkat stres. Saudara bisa lihat di waktu kerja, mungkin dari jam 8 sampai jam 6 ataupun jam 5, itu kadar stresnya itu naik. Which is nggak apa-apa, which is fine. Ini satu hal yang cukup normal untuk kita bisa lakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi perhatikan bahwa stres tidak langsung menurun. Butuh waktu. Kenapa? Ini bukan proses psikologis, melainkan satu proses biologis. Dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menurun. Makanya, banyak dari kita, masa work from home, bukannya kita lebih segar, kita lebih capek. Karena susah sekali membedakan kapan kita bekerja, kapan kita beristirahat. Karena ini suatu hal yang biologis. Dulu mungkin meskipun sedikit macet, meskipun butuh waktu untuk perjalanan pulang ke rumah, itu waktu untuk stresnya menurun, kita disengage. Tapi mari kita lihat grafik yang kedua, dan strip-strip di belakang adalah waktu-waktu singkat di mana kita tetap bekerja. Di mana mungkin ini nggak kerja menulis report ataupun mengatur meeting, tapi hal kecil, buka email, buka WhatsApp, cuman balas sedikit doang. Tetapi perhatikan, kadar stres kita
Meskipun jam kerjanya sama, cuman yang ini di spread out, disebar, nggak bisa turun stresnya. Kenapa? Kita nggak pernah disengage sama aktivitas, kita nggak pernah disengage dengan kerjaan. Jadi meskipun kita ngerasa ini hal kecil, kita jawab WhatsApp, kita jawab email, sebenarnya stres kita secara biologis itu nggak bisa benar-benar fully turun. Udah mau turun, ngecek email, balas, naik lagi. Kita udah mau turun, cek WhatsApp, naik lagi. Jadi makanya itu kronis. Nggak ada waktu istirahatnya. Dan ingat bahwa menurut penelitian, apa artinya istirahat? Definisi atau fitur terbesar dari istirahat adalah disengagement from work. Disengagement from work. Kita harus terlepas memisahkan diri dari pekerjaan. Secara fisik maupun secara mental. Makanya kata istirahat di dalam Alkitab yaitu Shabbat. Itu artinya work not. Kata Shabbat adalah work not. Tetapi saudara, sepertinya kita ngomong, perlu istirahat itu satu hal yang gampang ya. Tetapi melakukannya itu suatu challenge. Mungkin ada beberapa alasan mengapa beberapa dari kita susah untuk bisa beristirahat. Yang pertama, mungkin saja identitas atau value kita terikat sama kerjaan, achievement, atau prestasi kita. Mungkin saja kita senang kalau orang lihat seberapa sibuk kita. Kamu sibuk, kamu ngerjain banyak banget. Dan kita bilang, enggak kok, saya cuma melayani doang. Tapi di dalam sebenarnya kita senang dikatain seperti itu. Dan ini kalau misalnya kita punya mindset di mana value kita datang dari kerjaan, dari achievement, tentu saja kita tidak akan istirahat. Karena kita akan terus kejar pada hal-hal yang memberikan kita value. Yang kedua, seringkali kita tidak beristirahat. Karena sebenarnya kita nggak percaya bahwa God will take care of things. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan yang kita yang menanam, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Kita yang berusaha, tapi Tuhan yang sebenarnya membuat hal-hal itu terjadi dan berkembang. Maka kita harus bisa percaya pada Tuhan. Tuhan, kalau saya istirahat, I know everything will be fine. I know kalau saya istirahat, you will take over. Yang ketiga, mungkin saja kita tidak ada persiapan atau preparation. Mungkin dalam suatu organisasi, kerjaan, ataupun dalam tim pelayanan, kita susah sekali beristirahat karena kita merasa nggak ada yang bisa take over. Nggak ada yang bisa ngegantiin saya. Kalau misalnya saya nggak lakukan ini, siapa yang akan lakukannya? Maka tentunya kita harus memenuhi responsibility dan tanggung jawab kita dengan kita preparation dan planning untuk kita bisa istirahat. Seperti kita planning buat event, kita planning buat kebaktian, itu butuh proses planning dan strategi yang cukup banyak. Sama, kita juga perlu planning, kita perlu training orang, kita perlu buat persiapan untuk supaya kita dan semua orang juga bisa beristirahat dengan baik. Nah, ini prakteknya. Kalau bisa saudara, pilih 1 hari dalam seminggu atau berapa jam dalam sehari. Satu periode di mana tidak boleh diganggu gugat, itu waktu istirahat. Artinya kita nggak cek email, artinya kita nggak cek WhatsApp, artinya kita sudah bilang sama tim, tolong jangan kontak saya. Karena kalau kita terus menunggu, oke kita lagi tunggu email, tunggu WhatsApp, itu pikirannya masih di kerjaan atau aktivitas yang lain. Ini benar-benar kita harus disiplin untuk bisa beristirahat. Dan ingat saudara, yang dikatakan sama Yesus, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Seringkali kita habitnya, kepengennya kerja, we want to do something, kita ingin beraktivitas. Istirahat itu juga sangkal diri loh. Dengan kita bisa rest, and we let God do the rest. Yang kedua, kita butuh yang namanya komunitas and relationships. Dan selama ini saya menjadi psikolog, itu saya selalu melihat bahwa kita tidak bisa sehat atau bertumbuh dengan sendiri. Kita butuh yang namanya relationships and community. Tetapi ada kesalahpahaman bahwa community itu sama dengan small groups. Saudara, community tidak sama dengan small groups.
Community itu bukan komsel, community itu bukan fellowship, community itu bahkan bukan teman-teman. Bisa aja kita ada itu semua, kita ikut komsel, kita ikut fellowship, kita ikut pelayanan, tapi tidak ada real and authentic connection. Tidak ada hubungan yang sejati. Dan kita butuh teman-teman, bukan yang kita cuman have fun bareng, itu penting. Tapi kita butuh teman-teman yang dimana kita bisa terbuka, kita bisa open, bisa vulnerable, bisa rentan, dan bisa punya hubungan yang sejati. Yang menandakan suatu hubungan yang sejati dan connection yang open yang kita butuhkan adalah kerentanan atau vulnerability. Dan ingat bahwa spending time with friends, kita ambil waktu, kita having fun, itu sangat membantu dengan kesehatan jiwa kita. Tetapi benefit dari community itu adanya dalam keterbukaan dan kerentanan. Kalau misalnya kita bertemu dengan friends, kita having fun, itu nggak ada salahnya. Tapi itu belum memenuhi benefit atau purpose, tujuan dari komunitas yang sesungguhnya. Bisa jadi dengan kita ada komunitas, dan saya perhatikan banyak orang di gereja seperti ini, mereka malah takut menunjukkan diri mereka sendiri yang sesungguhnya. Mereka merasa mereka harus kelihatan lebih baik, mereka harus ketemu siapa, kamu gimana kabarnya, haleluya, semuanya itu baik. Tapi saudara, gereja itu bukan satu tempat di mana kita harus menjadi perfect. Gereja adalah satu tempat di mana kita harus jadi real and authentic. Karena kita tahu di dalam Kristus, kita dikasihi dan diterima apa adanya. Penelitian sudah menunjukkan bahwa dengan kita bisa curhat aja, padahal belum mendapatkan solusi, belum mendapatkan satu pencerahan, itu sudah menurunkan tingkat stres. Ingat tujuan hari ini bagaimana kita mengelola tingkat stres kita. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak rentan dan terbuka. Nah, apa itu kerentanan dan keterbukaan? Itu adalah satu ability, kemampuan untuk kita bisa terbuka kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Karena banyak orang, mereka bahkan tidak bisa mengakui bahwa mereka sedang mengalami problem. Nggak usah ke orang lain, mereka tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa mereka sedang mengalami problem. Dan masalahnya kita punya satu habit, satu kebiasaan bahwa kita melihat orang rentan dan orang vulnerable, orang terbuka itu suatu kelemahan. Dan kita lihat orang punya emosi itu suatu kelemahan, saudara. Tetapi pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa vulnerability, kerentanan dan keterbukaan itu adalah satu kekuatan. Vulnerability is a strength. Itu nggak gampang, saudara. Dan butuh kekuatan dan butuh courage yang luar biasa untuk mengakui bahwa I'm not doing okay. Butuh satu courage untuk bisa mengakui I need help. Semua orang itu pasti mengalami masalah dalam kehidupan ini. Semua orang. Maka tidak perlu kuat untuk punya masalah. Tetapi tidak semua orang itu berani mengakuinya. Tidak semua orang berani minta bantuan. Tidak semua orang berani bilang, I need help, aku mau cerita dong. Dan itu adalah satu kekuatan. It takes bravery and courage untuk menjadi terbuka dan rentan. Bahkan saya berani berkata, karena saya banyak counseling orang, bahwa your breakthrough, your leap forward, your breakthrough, saudara punya breakthrough, itu membutuhkan satu kerentanan. Is on the other side of vulnerability. Karena untuk kita ada breakthrough itu butuh campur tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membantu kita kalau kita pun tidak bisa mengakui bahwa kita punya satu masalah. Maka untuk kita bisa ada breakthrough, kita harus bisa rentan dan terbuka mengakui bahwa ada problem kepada diri sendiri dan kepada orang lain, komunitas kita. Nah, tapi kita jangan sharing ke siapa, kita jangan sharing ke semua orang dong. Harus ada orang yang kita seleksi yang menjadi yang namanya inner circle kita. Yang pertama, orang tersebut itu harus bisa dipercaya trustworthy. Orang itu punya integritas dalam perkataannya. Kalau misalnya orang tersebut itu ember, suka cerita kemana-mana, maka saudara kita jangan cerita ke orang tersebut. Yang kedua, orang tersebut itu menghidupi satu contoh yang baik. They're an example in their day-to-day
life yang kita bisa ikuti. Yang ketiga, kita bisa apa adanya. Kita nggak merasa bahwa kita harus pura-pura sama orang tersebut. Yang keempat, kita bisa terbuka dan mereka tidak akan menghakimi kita. Karena mereka tahu bahwa kita semuanya hidup karena kasih karunia Kristus dan tidak ada satu orang pun yang sempurna. Dan yang kelima, ini yang paling penting nih. Selain teman curhat, terkadang kita butuh konselor atau bantuan profesional. Jadi kalau misalnya kita merasa tidak sehat jiwanya, kita sering marah-marah ataupun sedih ataupun stres dan yang sangat berlebihan selama 2 minggu atau lebih, maka jangan takut untuk bertemu dengan psikolog atau cari bantuan profesional. Toh kalau mobil ada masalah kita bawa ke bengkel, kalau misalnya saya terkena COVID, saya akan ke dokter, apalagi dengan jiwa kita yang sangat penting, masa kita nggak ketemu profesional, saudara? Maka jangan takut untuk ketemu satu profesional. Apa yang menjadi praktek? Kalau misalnya saudara belum punya, cari satu orang aja. Satu orang yang saudara bisa percaya, dan share apa struggle yang saudara alami pada saat ini. Yang ketiga, dan sebagai penutup, apa yang kita butuhkan untuk mengelola stres, yaitu perspektif. Karena kalau misalnya stres itu satu hal yang baik, tapi stres yang berlebihan menghasilkan burnout, saya tahunya kapan? Kapan saya perlu istirahat, kapan saya perlu endure, kapan saya perlu take break, kapan saya perlu bertahan untuk melawan challenge tersebut. Karena kalau kita istirahat saat kita harus endure dan bertahan, hasilnya itu nggak akan baik. Kita punya tanggung jawab terbengkalai dan hasilnya nggak baik. Tetapi kalau misalnya kita terus push padahal kita seharusnya istirahat, maka kita akan mengalami burnout. Kapan kita tahu kapan kita harus bertahan, kapan kita harus istirahat, saudara? Satu kata, purpose. Saudara di bumi ini untuk ngapain? Untuk lakukan apa? Kalau tujuan kita di bumi adalah comfort, kita pengen happy, kita pengen bahagia, maka kita akan selalu menghindari stres. Yang seharusnya kita bertahan, kita malah hindari. Karena kita nggak tahu, karena kita pengennya happy dong, perasaan yang enak. Dan kita nggak akan mencapai purpose kita pada akhirnya. Tetapi, kalau fokus kita adalah eternity, fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan bisa endure stres. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan disenangkan oleh istirahat, kita juga tahu, oke, kalau ini musimnya istirahat, saya juga bisa istirahat. Tujuan kita adalah finish this race, menyelesaikan perlombaan ini yang dinamakan hidup. Tujuan kita bukannya lari cepat secepat mungkin. Tujuan kita itu bukan kita leha-leha, tapi to finish the purpose. Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus bisa balance kapan kita challenge, kita bertahan menghadapi stres. Dan kapan kita istirahat. Dan kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita bukan dari dunia ini. Tujuan bumi ini bukan untuk kita terkenal, bukan untuk supaya kita dipandang orang, bukan untuk supaya kita punya follower yang banyak, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita lakukan ini? Prakteknya gampang sekali. Setiap hari kita perlu saat teduh. Karena tentunya dengan kita menghadapi banyak challenge, kita menghadapi banyak isu, kita akan membutuhkan waktu untuk kalibrasi. Oke, what am I here for? Nama saya siapa, tujuan saya siapa, dan saya anaknya siapa? Saya anaknya Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari, saudara, di mana nggak usah untuk saat teduh. Saya kalau misalnya lagi stres, saya bisa stop, saya bilang, oke, saya di dunia ini ngapain sih sebenarnya? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya anaknya siapa? Saya anaknya Tuhan. Dengan saya ingatkan saya diri sendiri, hari lepas hari, bisa berapa kali sehari saya lakukan itu akan bantu saya menurunkan stres. Karena hal-hal yang kecil, atau karena kita punya perspektif seperti itu, tadinya hal besar, berubah jadi hal yang kecil. Hal yang kita permasalahkan yang soalnya besar sekali. Saat kita ingat tujuan hidup kita, saat kita punya perspektif yang benar dan kita mengingat purpose kita apa, itu bisa menjadi hal yang kecil. Untuk summary, untuk penutup, kita perlu memanage stres kita
agar kita tidak burnout. Ingat, ada perbedaan antara stres dan burnout. Di mana stres ada reaksi biologis dan psikologis terhadap challenges yang bisa terjadi karena environment maupun di pikiran kita. Tetapi kalau stresnya berkepanjangan atau berlebihan, tubuh kita itu shutdown. Itu yang dinamakan burnout. Dan kalau kita burnout seperti kuda di awal, kita tidak akan bisa mencapai garis akhir. Kita akan quit, kita akan stop. Karena kita nggak sanggup lagi. Jadi, untuk dalam perjalanan hidup, rahasia untuk kita bisa mencapai goal tersebut adalah mengatur kadar stres kita. Jadi di masa, memang musim ada masa stres besar, ada masa stresnya rendah. Jadi jangan lupa untuk kita beristirahat di waktu yang tepat. Jangan lupa untuk kita punya relationship yang bukan cuma surface, melainkan heart level. Yang ada keterbukaan, yang ada kebersamaan, yang ada vulnerability, ada kerentanan yang baik. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita terus mengingatkan diri sendiri apa perspektif kita, apa purpose kita, apa tujuan kita hidup di bumi ini. Semoga saudara berkati oleh message saya pada hari ini. God bless you and see you next time. Thank you.